Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat Bapak dan Ibu semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah inovasi dan daya saing teknologi, ya. Saat ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Saya akan membahas mengenai cloud computing. Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pemahaman konsep dasar cloud computing dan juga perbedaan dengan model komputasi tradisional. Yang kedua, kita mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam mengadopsi teknologi cloud computing. Yang ketiga, kita memahami arsitektur, komponen, dan juga layanan utama dalam cloud computing. Yang keempat, kita akan mencoba menjelaskan keamanan, privasi, dan juga regulasi terkait dengan model cloud computing ini. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang perkembangan terkini dalam teknologi cloud computing. Baik, sebetulnya teknologi cloud computing ini sudah dikenal ya, bahkan sudah kita gunakan. Jadi cloud computing itu adalah sebuah layanan yang memungkinkan sebagai storage ya, atau penyimpanan dengan akses yang jarak jauh ya, lebih nyaman dan juga fleksibel gitu ya. Jadi seperti server maupun penyimpanan ataupun basis data dan juga perangkat lunak dan juga jaringan, itu kita terhubung melalui internet. Yang kita tahu saat ini internet adalah, penghubung ya, penghubung secara global. Sehingga, dalam cloud computing ini ya, sumber daya yang, disediakan oleh penyedia layanan kepada pengguna melalui jaringan, biasanya dalam bentuk layanan yang dapat diakses secara virtual, seperti itu. Oke, jadi apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kita tidak perlu, punya local host atau, tidak perlu kita menyediakan jaringan yang, lokal gitu ya. Nah, itu sangat fleksibel bagi penyedia layanan maupun, kita sebagai konsumen. Jadi, ada beberapa karakteristik cloud di sini. Yang pertama ada on-demand self-service, di mana pengguna dapat dengan mudah mengelola sumber daya komputasi sesuai kebutuhan mereka tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan, di mana ini fleksibel sekali ya. Kemudian measure service, yaitu, pengguna membayar berdasarkan pemakaian aktual sumber daya yang di mana itu seringkali lebih ekonomis daripada kita punya infrastruktur sendiri gitu. Yang ketiga, resource pooling ya. Jadi, sumber daya komputasi fisik seperti, server, penyimpanan, maupun jaringan itu dikelola secara terpusat dalam suatu lingkungan cloud dan, kemudian dia juga punya rapid elasticity. Apa sih yang dimaksud rapid elasticity? Yaitu kapasitas sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai, permintaan, ya, sesuai permintaan entah itu penyedia layanan atau pengguna layanan. Sehingga pengguna hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan saja. Jadi di sini lebih ekonomis. Dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu broad network access ya. Jadi layanan cloud dapat diakses melalui internet ataupun jaringan lainnya yang memungkinkan akses dari berbagai, lokasi geografis. Baik, sebetulnya ini nih, kita belajar itu kalau nggak ada sejarahnya itu, biasanya kurang ya. Jadi ini evolusi dari cloud computing itu sendiri. Jadi ternyata cloud computing itu bukan sesuatu yang baru-baru ini, tapi, di tahun 1960-an ya, sekitar 50 tahun sampai 60 tahun yang lalu, itu cloud computing, dimulai ya, dimulai. Kemudian dilanjutkan di tahun 2000-an, itu perusahaan ya, dalam hal ini Amazon Web Service, itu mulai menyediakan layanan cloud seperti Amazon S3 dan EC2 gitu. Di tahun 2006, Amazon memperkenalkan, Amazon Web Service yang mengubah cara perusahaan memandang cloud computing, ya. Di tahun 2010-an itu mulai Microsoft Azure dan Google Cloud Platform itu, mulai dikenalkan ya, dia dan bersaing dengan, Amazon Web Service. Dan sekarang cloud computing terus berkembang ya, cloud computing, sebagai salah satu solusi untuk penyimpanan yang, saya rasa itu aman gitu ya, aman dan lebih fleksibel
ya, dan itu berkembang dengan peningkatan teknologi dan lebih banyak gitu ya, organisasi yang beralih ke solusi cloud ya. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu juga, menggunakan cloud gitu ya untuk penyimpanan. Baik, jadi apa sih bedanya, perbedaan apa, cloud computing dan komputasi tradisional ya? Jadi yang pertama, eee, s untuk komputasi tradisional itu, penggunaan sumber dayanya itu masih terpusat ya, dan dia juga masih karena dia juga masih menggunakan infrastruktur sendiri gitu ya. Kalau cloud computing itu dia punya, sumber daya yang terdistribusi gitu ya di pusat data yang jauh, di mana ini dihubungkan oleh internet gitu. Kemudian skalanya komputasi tradisional biasanya penyesuaian kapasitasnya lebih statis ya, karena yaitu, infrastruktur atau servernya itu hanya lokal saja, biasanya skalanya skala kecil. Kalau cloud itu penyesuaian kapasitas secara elastis tergantung dengan budget ya, tergantung dengan budget kemudian, atau kebutuhan pengguna gitu ya. Nah di sisi keamanan dan privasi itu untuk komputasi tradisional lebih aman karena datanya disimpan secara lokal dibanding cloud computing di mana, data disimpan di luar infrastruktur yang nggak bisa kita kendalikan ya, karena yang punya, layanan itu ya, hanya beberapa organisasi tertentu saja gitu. Kemudian akses dan manajemen, itu komputasi tradisional memerlukan akses fisik ke perangkat keras ya. Kalau cloud itu pengguna dapat mengakses sumber daya dari mana saja dengan koneksi internet ya. Oke, sehingga apa sih manfaat dan tantangan dari cloud computing ini? Yang pertama dari sisi manfaat ya, skalabilitas ya. Jadi, yang tadi juga disampaikan bahwa kemampuan untuk, dengan mudah ya, kemampuan dengan mudah, cloud computing itu bisa menyesuaikan kapasitas sumber daya. Kemudian yang kedua efisiensi biaya, pengguna hanya membayar, untuk apa yang mereka gunakan saja ya. Jadi mengurangi budget ya, secara secara efisiensi biaya itu perusahaan akan terbantu. Kemudian, akses global, di mana kemampuan ini untuk mengakses sumber daya itu dari mana aja, ya, dengan koneksi internet. Dan juga fleksibilitas dan kecepatan, di mana kemampuan cloud computing itu, memprovision ya, sumber daya dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, pemeliharaan terkelola, artinya, penyedia layanan, cloud computing itu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, yang digunakan. Kemudian tantangannya apa sih kalau, teknologi cloud computing ini? Jadi, pertama terkait keamanan dan privasi, jelas ya, karena, kita nggak bisa, tahu infrastrukturnya di mana, dan itu infrastruktur, yang tahu hanya penyedia layanan, dan kita hanya mengakses saja gitu. Jadi keamanan dan privasi ini sangat-sangat, menjadi isu yang, utama ya di teknologi cloud computing. Kemudian, yang kedua ketergantungan pada penyedia ya. Ini juga karena kita istilahnya menyewa menyewa apa ya, tempat penyimpanan gitu. Jadi, perusahaan ataupun organisasi yang menggunakan layanan cloud computing itu sangat bergantung kepada penyedia layanan cloud computing tersebut gitu ya. Kemudian yang, ketiga adalah kinerja dan juga latensi. Kinerja aplikasi dari cloud computing itu sangat dipengaruhi oleh jaringan dan latensi ya, yang kita tahu bahwa, internet itu harus on terus gitu ya ketika kita menggunakan cloud computing. Kemudian, yang keempat kebijakan dan kepatuhan di mana itu harus, memang kita karena kita pengguna internet gitu ya, jadi kita harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku juga gitu ya. Dan yang terakhir ketidakpastian dalam biaya ya. Jadi, biaya operasional dalam cloud itu mungkin fleksibel ya, fleksibel karena kita kebutuhannya berapa. Cuman, istilahnya kita nggak tahu nih storage kita itu patokannya berapa, sehingga, biaya operasional kemungkinan akan membengkak gitu ya. Oke baik, kita lanjut, ini ada, beberapa model layanan cloud ya. Jadi model layanan cloud itu apa sih? Itu merupakan suatu kerangka kinerja yang digunakan untuk menggambarkan jenis layanan yang disediakan oleh penyedia cloud kepada pengguna,
ya. Jadi model ini membantu dalam pemahaman tentang apa aja sih jenis layanan yang tersedia di lingkungan cloud computing. Di sini ada tiga model ya. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, kemudian ada PaaS, Platform as a Service, dan juga IaaS ya, Infrastructure as a Service ya. Apa sih bedanya itu ya? Kita coba membahas satu persatu ya. Jadi untuk Infrastructure as a Service ya, merupakan suatu model layanan cloud yang menyediakan akses ke sumber daya, infrastruktur komputasi virtual seperti server ya, penyimpanan ataupun jaringan dan juga mesin virtual. Karakteristiknya, model ini disebut, Infrastructure as a Service. Jadi, yang pertama pengguna dapat, memprovisi ya, dan mengelola mesin virtual maupun, penyimpanan dan jaringan sesuai kebutuhan, ya. Yang kedua, pengguna juga bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur, ya. Dan juga yang terakhir, biasanya, digunakan untuk menghosting aplikasi atau mengembangkan lingkungan uji, ya seperti bikin dashboard gitu ya Bapak Ibu, atau menyediakan kapasitas tambahan saat diperlukan. Contoh penyedia IaaS ya, salah satunya Amazon Web Services, kemudian, Elastic, Computer Cloud ya, dan juga Microsoft Azure Virtual Machine. Baik, model kedua ya, ini adalah Platform as a Service, di mana ini merupakan model layanan cloud yang menyediakan lingkungan pengembangan dan penjalanan aplikasi yang lengkap, termasuk alat pengembangan, basis data, dan juga infrastruktur yang dikelola. Karakteristiknya, model tersebut disebut adalah Platform as a Service, yaitu pengguna fokus pada pengembangan aplikasi dan tidak perlu mengelola infrastruktur di bawahnya. Model ini juga mengintegrasikan alat pengembangan, basis data, dan juga layanan terkait. Dan yang terakhir cocok untuk pengembangan maupun uji dan pengelolaan aplikasi. Contoh penyedia PaaS adalah Heroku, Google App Engine, dan juga Microsoft Azure App Service. Ya. Dan yang terakhir itu Software as a Service. Ya. Definisinya merupakan suatu model layanan cloud yang menyediakan aplikasi perangkat lunak yang siap digunakan melalui internet, ya. Karakteristiknya yaitu pengguna mengakses aplikasi SaaS melalui browser, ya, tanpa menginstal atau mengelola perangkat lunak di perangkat lokal, ya. Yang kedua, semua perawatan dan pemeliharaan aplikasi termasuk pembaruan, ya, atau update software dan juga keamanan ditangani oleh penyedia SaaS, ya. Contoh umumnya, yang termasuk perangkat lunak, email berbasis web, manajemen pelanggan, dan juga alat kolaborasi, ya. Contohnya, penyedia SaaS itu salah satunya Google Workspace, atau di sebelumnya adalah G Suite, kemudian Microsoft 365, dan juga Salesforce. Baik, kita lanjut ke model distribusi cloud ya. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam desain dan penerapan lingkungan cloud computing. Model ini menggambarkan cara di mana infrastruktur dari cloud didistribusikan atau di-hosting, di mana ini ada beberapa contoh model distribusi cloud. Yang pertama ada public, private, community, dan juga hybrid. Kita akan membahas lebih detail satu persatu ya. Ya, atau Bapak Ibu nanti silahkan dibaca lagi ya slide-nya. Yang pertama public cloud, itu model distribusi di mana penyedia cloud menyediakan infrastruktur dan layanan mereka kepada berbagai pelanggan secara terbuka melalui internet. Infrastruktur ini digunakan secara bersama-sama oleh berbagai organisasi maupun individu. Contoh penyedia public cloud yaitu Amazon Web Service, Microsoft Azure maupun Google Platform. Yang kedua adalah private cloud. Private cloud ini model distribusinya itu disediakan dan dikelola khusus untuk satu organisasi, ya. Jadi nggak terbuka gitu. Dan juga infrastruktur ini dapat di-host secara lokal di pusat data perusahaan atau di-host oleh penyedia layanan khusus gitu. Contohnya itu VMware, vSphere dengan infrastruktur swasta dan juga OpenStack, ya. Yang ketiga adalah hybrid cloud. Sesuai namanya hybrid cloud ya,
model distribusi ini menggabungkan elemen dari public dan juga private cloud. Di mana dalam model ini beberapa aplikasi atau layanan dapat di-host di public cloud, sementara yang lain akan di-host di private cloud. Contohnya Amazon Web Service Outpost dan juga Azure Stack, ya. Yang terakhir adalah community cloud, ya, di mana model distribusi ini dirancang untuk digunakan oleh beberapa organisasi maupun entitas yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang serupa, ya, atau terkait dalam keamanan dan juga persyaratan bisnis yang lain. Contohnya adalah cloud untuk organisasi kesehatan yang mematuhi regulasi HIPAA, ya, Health Insurance Portability and Accountability Act, ya. Oke, kita lanjut ke arsitektur cloud, yaitu menggambarkan rancangan dan juga struktur dasar dari sistem komputasi berbasis cloud, ya. Ini adalah merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur cara maupun layanan dan juga aplikasinya, ya, di mana itu akan diatur dalam suatu lingkungan cloud, ya. Arsitektur cloud juga adalah landasan penting yang memungkinkan skalabilitas, kinerja dan juga efisiensi dalam layanan cloud. Komponen utamanya apa aja? Yang pertama jelas, infrastruktur dari cloud, kemudian layanan cloud, aplikasi, dan juga jaringan. Baik, ini merupakan arsitektur dasar ya. Jadi arsitektur dasar dari cloud computing itu yang pertama adalah stack ya, stack arsitektur cloud, di mana model ini melibatkan tumpukan lapisan yang mencakup infrastruktur fisik, virtualisasi sistem operasi, middleware, dan juga aplikasi ya. Setiap lapisan dari arsitektur cloud itu menyediakan fungsi khusus dalam lingkungan cloud. Kemudian yang kedua, layanan berorientasi RESTful service ya. Arsitektur cloud yang sering menggunakan layanan ini memungkinkan komunikasi antara aplikasi melalui permintaan HTTP dengan menggunakan operasi CRUD ya, create, read, update, and delete. Kemudian aspek penting ya, aspek penting saya nggak menjelaskan secara detail ya. Ada beberapa hal. Yang pertama skalabilitas yang kita bahas tadi ya, yaitu dia bisa ya, bisa menangani peningkatan permintaan dengan menambah atau mengurangi secara otomatis sesuai kebutuhan. Kemudian elasticity ya. Jadi arsitektur cloud itu harus punya kemampuan secara dinamis untuk menambah atau mengurangi sumber daya saat dibutuhkan ataupun enggak. Kemudian yang ketiga handal ya. Jadi dia harus punya kemampuan untuk mengurangi waktu henti sistem, termasuk metode redundansi dan juga pemulihan ketika bencana. Kemudian security itu keamanan, itu key ya, key factor ya, key factor dalam arsitektur cloud karena ini diakses secara jarak jauh dan juga dengan internet. Maka oleh karena itu kita perlu keamanan ini adalah suatu faktor kuncinya gitu ya. Kemudian kinerja atau performance dari aplikasi atau ya arsitektur cloud computing itu juga penting untuk memberikan kinerja yang maksimal ya untuk aplikasi host yang di dalamnya. Kemudian manajemen siklus dari sumber daya ya, di mana itu mencakup proses untuk mengelola pengadaan, konfigurasi, pemantauan ataupun pendeletan storage gitu ya. Dan yang terakhir ada pemantauan dan analisa ya. Jadi suatu arsitektur cloud itu harus memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja dan juga pemakaian sumber daya untuk mengoptimalkan operasional cloud ya. Baik, selanjutnya kita coba membahas keamanan ya. Keamanan dalam suatu sistem cloud itu mencakup enkripsi data, jelas ya. Jadi data yang tersimpan dan ditransmisikan itu harus dienkripsi untuk melindungi dari akses yang tidak diinginkan ya. Penggunaan protokol enkripsi seperti HTTPS untuk komunikasi data dan enkripsi data dalam penyimpanan itu sudah biasa digunakan. Kemudian yang kedua, manajemen identitas dan juga akses ya. Harus kita kita perlu libatkan autentikasi dari pengguna dan pengendalian akses gitu ya. Kemudian pemantauan dan deteksi ancaman ya, ini juga perlu kita perhitungkan gitu ya. Kemudian kendali akses terhadap data,
pemulihan bencana maupun, regulasi. Itu perlu kita, mmm, libatkan dalam hal ini ya. Nah, kita masuk ke bagian tren terkini dalam cloud computing. Jadi ada beberapa hal yang mungkin, bisa Bapak Ibu, pelajari lebih lanjut ya. Jadi yang pertama adalah edge computing ya. Edge computing merupakan tren di mana pemrosesan data dan juga komputasi dengan komputasi terdekat dengan sumber data seperti IoT ataupun sensor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi latensi dan memungkinkan pengambilan keputusan secara real time. Dan edge computing ini juga memungkinkan aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti mobil otonom atau perawatan kesehatan untuk beroperasi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, serverless computing, ya. Padahal, dengan menggunakan teknologi cloud computing kita udah nggak perlu ini ya, nggak perlu yang penyimpanan secara tradisional, tapi ini ada yang menarik, serverless computing. Ya, serverless computing atau dikenal sebagai function as a service merupakan suatu tren di mana pengembang layanan, cloud computing dapat menjalankan kode tanpa harus mengelola infrastruktur server. Penyedia cloud akan mengelola pemrosesan yang diperlukan secara otomatis sesuai, permintaan dari pengguna. Model ini juga mengurangi kompleksitas pengembangan, meningkatkan skalabilitas, dan juga mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, Kubernetes dan juga containerization, ya. Kubernetes, merupakan suatu platform orkestrasi kontainer open source, terus menjadi suatu tren yang penting dalam pengelolaan aplikasi di lingkungan cloud. Yang kedua, containerization itu, memungkinkan aplikasi untuk dikemas bersama dengan, semua dependensinya ya, sehingga, akan mempermudah pengiriman maupun penyebaran skala aplikasi, seperti itu. Ya, selanjutnya kita bicara tentang, tren mengenai AI dan pembelajaran, machine learning ya, machine learning di dalam cloud ya. Jadi cloud computing itu, menyediakan akses ke sumber daya komputasi yang kuat yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan model AI dan juga ML yang kompleks ya. Dan hal ini sudah banyak ya dikembangkan di industri, seperti analisa data, kemudian perawatan kesehatan, yang juga semakin berkembang. Terus yang kelima itu ada yang, istilah, multi cloud dan juga hybrid cloud. Jadi, suatu pengguna layanan cloud computing itu mengadopsi strategi multi cloud dan juga hybrid cloud untuk menghindari ketergantungan pada satu penyedia, cloud dan meningkatkan keandalan serta keamanan data mereka. Jadi, baiknya kalau misalnya kita sebagai pengguna ya, pengguna cloud computing itu kita punya beberapa cadangan penyimpanan gitu ya. Nah, hal ini bisa memungkinkan suatu pengguna layanan atau organisasi untuk memanfaatkan kekuatan ya dari beberapa penyedia cloud ya. Dan juga, sebenarnya ini termasuk budgeting juga. Kalau misalnya di satu tempat ya penyedia cloud itu terlalu mahal ketika penyimpanannya besar, kita bisa mencoba untuk memanfaatkan, eee, penyedia layanan yang lain gitu. Kemudian yang keenam itu green cloud computing ya, di mana, jadi kepedulian terhadap dampak lingkungan dari cloud computing itu juga semakin meningkat dan ini juga termasuk tren yang perlu kita, fokuskan dalam penelitian mungkin ya. Jadi penyedia cloud dan juga pengguna layanan itu mulai fokus pada energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi jejak karbon ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu komputasi kuantum. Jadi pengembangan dalam komputasi kuantum ini, juga menjadi perhatian ya. Jadi beberapa penyedia cloud, telah menyediakan, akses eksperimental ke komputer kuantum melalui platform cloud mereka. Nah ini contoh, content delivery network ya, di mana data tersebar secara geografis dan disimpan di dekat consumer side, untuk akses yang lebih cepat ya. Beberapa beberapa service provider yang ini ya, yang umum gitu ya, untuk menawarkan layanan mereka gitu. Jadi, pertimbangan, untuk, apakah kita harus memilih cloud computing atau enggak, kita harus mempertimbangkan resiko ya. Kemudian, keberlanjutan bisnis dan juga scaling bisnis ya. Kalau misalnya kita memang butuh, data penyimpanan ya, data penyimpanan yang lebih murah dan,
lebih mudah, itu kita bisa menggunakan cloud computing. Oke, baik, itu, eee, materi akhir dari saya. Terima kasih untuk, rekan-rekan mahasiswa yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.